pada kesempatan kali ini kita akan praktikum transformator satu fasa ya. Jadi untuk praktikum transformator satu fasa ini tujuan kita adalah untuk mencari karakteristik ya dari sebuah transformator ya, yaitu konstantanya. Transformator itu mencari konstansa RE, XE, dan Z-nya. Kemudian kita bisa mencari perbandingan transformasi. Nah, nanti kita menggunakan panel ini ya, regulatornya menggunakan yang untuk tegangannya nanti kita menggunakan transformator yang regulator untuk menaikkan dan menurunkan tegangannya. Kemudian nanti kita akan mencoba dua buah macam trafo ya, trafo yang bisa dirubah-rubah lilitannya ya, lilitannya bisa terpisah seperti ini, dan nanti menggunakan transformator yang ada di pasaran. Nanti kita coba bandingkan ya. Dan nanti kita juga akan mencari polaritas dari trafo, karena polaritas trafo antara di pasaran dengan yang kita coba biasanya berbeda. Maka kita nanti akan praktekkan polaritas trafo. Untuk selanjutnya silahkan dilakukan praktikum oleh praktikum yang sudah siap. Silakan. Baik, Kak. Untuk kabel yang di power meter yang di sebelah inputnya yang nomor 1 ini disambungkan ke power supply atau ke sumber ketegangan fasa, tegangan satu fasa. Bisa dilihat ya ke sini tegangan satu fasanya. Oke. Lalu ini adalah netral. Jadi netral ini dimasukkan ke power supply netral power supply ini bisa dilihat. Nah, ini ya di bagian netralnya. Oke. Terus untuk di bagian outputnya itu juga ada sisi output dan juga sisi netral. Untuk ini ada tulisan nomor 1 ini. Nah, ini kita akan masukkan ke input trafo. Kita lihat sambungannya, kabel merahnya, nah ke sini ke input trafonya. Kemudian untuk yang kuning dia adalah netralnya. Nah, netral ini disambungkan ke netral trafo di sini. Oke. Oke, menjelaskan sedikit tentang trafo. Nah, trafo yang digunakan di sini itu adalah trafo dengan lilitan tegangan tingginya 1500 dan tegangan rendah yang dipakai itu 1000. Nah, di sini pada praktikum kali ini yang bagian tes polaritas, trafo primer yang digunakan merupakan tegangan rendahnya, sedangkan trafo sekunder merupakan tegangan tingginya. Jadi di sini jumlahnya 1000 dan yang di sini jumlah lilitannya itu 1500. Nah, sebenarnya ini tuh ini kan ada dua trafo, ada dua kumparan ya. Ini cuma satu. Nah, ini tuh 1000. Ini tuh penggabungan 500 dengan 1000. Nah, digabungkan ini menggunakan kabel ini. Ini warna hitam ini. Ini fungsinya untuk menyambungkan lilitan trafo sehingga dua trafo yang terpisah ini menjadi satu lilitan dikarenakan kabel hitam ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara menyambungkan trafo? Pakai lubang yang mana? Nah, ini kan ada dua lubang. Kalau salah masukin lubangnya gimana? Nah, caranya gampang. Di trafo ini udah ada bantuan ini, tanda panah ini. Nah, tanda panah ini tuh melambangkan arah lilitannya. Jadi kalau misalkan kita misalkan ya ada sebuah pegas itu kan
ada kayak lilitan gitu kan, dan itu kan searah. Kalau misalnya mau disambungkan, otomatis sambungan itu harus searah juga. Nah, jadi kita bisa pakai bantuan trafo yang nggak dipakai ini untuk menentukan lilitannya. Jadi gini, nah ini hadapannya kan udah sama nih, tuh udah sama ya. Nah, panahnya kan di sebelah sini, otomatis nanti arahnya begini, tuh kayak gitu. Dia mengarah seperti ini. Nah, bisa dipahami kan? Otomatis kabel ini warna hitam ini untuk menyambungkan ditaruh di sebelah sini. Kemudian untuk yang sebelah bawahnya kita cocokkan lagi seperti ini. Kita cocokkan lagi. Oh, arah panahnya kan di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini. Makanya untuk itu, karena di sebelah sini dia disambungkan ke sebelah sini seperti itu guys, sehingga dua trafo ini sudah tersambung. Halo guys, nah sekarang kita akan membuktikan tegangan subtraktif, di mana V aksen itu adalah delta dari tegangan tinggi dikurangi tegangan rendah. Kita hubungkan dulu ya untuk kabelnya. Jadi di klemeter ini ada lambang ohm dan juga ada lambang plus. Kita sambungkan dengan kabel terlebih dahulu. Kabel di COM yang ini, oke. Kita sambungkan ke trafo primer di input tegangan rendah. Nah, oke. Itu input ya. Kemudian untuk yang di kabel kuning ini di lambang plus, oke. Kelihatan. Kita masukkan ke output trafo sekunder, yaitu trafo tegangan tinggi. Oke, kita coba ya untuk mengukur. Start. Oh ya, kita pasangkan juga kabel penghubung antara kedua trafo. Oke, di mana yang pertama ini dihubungkan ke output trafo rendah, tegangan rendah, dan yang satunya dihubungkan ke output trafo tegangan tinggi. Kita coba untuk mengukur ya guys. Kita nyalakan dulu. Bismillah. Nah, teman-teman, sekarang kita mengambil data untuk trafo dengan tegangan tinggi, trafo sekunder, dan tegangan rendah, trafo primer. Oke, kita lihat untuk tegangan berapa tegangan tegangan primernya itu tegangan rendah, kita lihat sebesar 56,1 volt. Kita tulis 56,1 volt. Oke. Untuk tegangan tingginya sebesar 78,1 volt. Kita tulis. Nah, untuk V aksen adalah 21,7 volt. Nah, sehingga dapat ditentukan polaritasnya adalah subtraktif. Halo guys, sekarang kita beralih ke polaritas adiktif ya. Tadi kan sudah polaritas subtraktif tuh. Nah, polaritas adiktif ini adalah ketika tegangan tinggi ditambah dengan tegangan rendah. V aksen sama dengan tegangan tinggi ditambah tegangan rendah. Nah, kabelnya juga harus diubah lagi. Ini kan posisi masih subtraktif tuh. Oke, mari kita ganti dulu.
Dijabut dulu ya. Yang dijabut ini adalah kabel antara trafo primer dengan trafo sekunder. Oke. Nah, ini kita ganti dari output tegangan primer dan kita masukkan kabel yang satunya ini ke output tegangan tinggi. sekunder atau tegangan tingginya. Oke. Lalu yang kedua, kabel yang diganti itu adalah kabel yang ada di klimeter ini, yang ada di klimeter V aksen ini. Kabel yang ditanda positif ini yang warna kuning itu dihubungkan ke input trafo tegangan tingginya atau trafo sekundernya. Oke, masukkan. Oke. Lalu yang ini tegangan yang tulisan kom ini kabel warna merah. Oke, setelah kita nyalakan, kita ukur ya. Kita lihat dulu. Untuk tegangan tinggi V sekundernya 55,7 volt. 55,7 volt. Oke, kita masuk ke tegangan tingginya senilai 77,6 volt. 77,6 volt. Nah, untuk V aksen adalah jumlah dari T tinggi ditambah T rendah, yaitu senilai 133,6 volt. Tulis dulu ya guys. Nah, kalau seperti ini hasilnya adalah adiktif. Oke, see you. Bye. Pada praktikum kali ini terdapat 3 tabel, yaitu terdapat tabel tes tanpa beban, yang kedua tes berbeban, dan yang ketiga tes polaritas trafo. Karena kita yang pertama kali melaksanakan praktikum tes polaritas trafo, maka otomatis tes polaritas trafo ini tidak terdapat beban. Jadi kita dapat menuliskan data yang terdapat di tes polaritas trafo menuju tabel di tes tanpa beban. Jadi misalnya di sini kita menggunakan yang subtraktif 78,4 volt, kita bisa langsung tuliskan di sini yang subtraktif 4 volt, sama, dianggap sama karena tidak berbeban. Yang kedua, tegangan rendahnya 56,1 volt, yang di sini juga 56,1 volt. Yang ketiga 21,7 volt. Ini tidak ada ya, bohong. Dan sekarang yang aditif. Aditif tegangan tingginya yang pertama 77,6 volt. Dan yang kedua ini 55,7 volt. Ditulis langsung saja. Bebannya ingat ya, karena tes polaritas trafo tidak terdapat beban maka dianggap sama tanpa beban. Saat ini kita melakukan tes yang ketiga. Yang pertama subtraktif sudah selesai, kedua adiktif, dan sekarang menggunakan trafo yang tabel ketiga ini. Nah, alatnya itu seperti ini. Nah, sekarang cara merangkainya adalah seperti ini. Kabel dari klimeter yang pertama ini masuk ke sumber 100 volt. Mana? Ini Bob. Itu kabel yang kom ya, ingat teman-teman, yang kom. Yang ini yang kom. Dan yang plus ini kabelnya masuk ke 0. Ini 0. Ini Bob. Ke 0 ini. Ke 0. 0 ya. Yang kedua itu yang ini. Klimeter
Yang kedua, kabel yang COM sama, ini masuknya ke tegangan Ke 200. yang 200. Ya masuk ya. Yang plus, yang kanan masuknya ke 0. Oke, sekarang yang tengah. Oke, yang tengah sama, yang COM masuk yang kiri, Ke yang 100. Yang kanan, yang kabel plus masuk yang ke 200. 200. Kelihatan enggak? 200. Nah, sekarang pasang yang dari power meter. Ini Dari kan ada dua, 1 sama 2. Ini ini input, ini netral. Yang input yang kiri ini, oh yang output ini masuk ke yang 100, lubang 100. Oke, 100. Yang ini netral ini masuknya ke 0. Sudah dong pun ah. Nah, sekarang praktiknya caranya gimana? Yang pertama kali kita hidupkan on. Nah, ini kan ada alat pemutarnya. Ini alat pemutarnya sampai menunjukkan angka 100. Ini diputar sampai menunjukkan angka 100. Mohon maaf banyak suara palu ya. Ini 100 ya, 100 ya. Dan otomatis hasil yang tengah ini merupakan pengurangan dari yang kanan dikurangi yang kiri, makanya jadi V aksen. Ini ditulis. Jangan tegaknya tengah tinggi 200 volt. Yang rendah 100. Jadi V aksennya adalah 100 volt. Ya, sehingga dia adalah polaritas subtraktif. sekalian yang atas. Pada percobaan kali ini kita menggunakan percobaan trafo step down dari tegangan 200 menuju 100. Kita merangkai dulu rangkaiannya. Kurang lebih sama ya, cuma tinggal dipindah aja, yang tadi 100 menjadi 200, yang tadi 100 menjadi 200. Ini outnya menuju 100 sama menuju 200, mohon maaf. Out. Netralnya menuju 0. Sama ya kayak tadi, cuma dibedakan angkanya aja. Oh ini, Sekarang sorry. yang kilometer yang pertama sama, yang COM masuknya ke yang 200. Yang plus ini masuknya ke 0. Yang ini yang ketiga masuknya ke 100. Yang plus ini masuknya ke 0. Nah, yang tengah-tengah ini aksennya, V aksennya ini dimasukkan ke keduanya, di voltase keduanya, tegangan keduanya. Yang satu masuk ke 200, yang ini 200, yang ini masuk ke yang 100. Nah, sekalian tulis saja ya teman-teman, ini tegangan tingginya mengacu pada ini.
100 Ya 100 apa? dan tegangan pendeknya ini 50 ya, 50 dan totalnya ini reaksinya adalah 50 hasil pengurangannya. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, kalau tes polaritas Rafe itu datanya sama dengan tes tanpa beban, jadi kita bisa tulis langsung hasilnya ya. Di sini hasilnya tegangan tinggi 100, voltnya 50, tegangan V-nya 50, bisa tulis langsung. Tegangan tingginya 100, tegangan rendahnya 50. Dan dari sini kita bisa lihat ampernya. Ampernya adalah 0,02 ampere. Cospi-nya adalah 0,75 Cospi. Teman-teman, kali ini kita akan merangkai lagi untuk trafo tinggi dengan 1500 lilitan tadi kita jadikan sebagai primernya ya. Oke, mari kita merangkai. Untuk yang pertama, ini yang outputnya. Kabel output kita masukkan ke trafo dengan kabel inputnya. Sip. Lalu untuk yang netral kita masukkan ke netral juga. Nah, untuk ammeter bagian COM sebenarnya ini terserah ya, cuman supaya rapi saja. Bagian COM kita masukkan ke inputnya. Bagian plus, kabel di plus ini kita masukkan ke outputnya. Oke, kita ke yang sebelah kiri dulu ya. Sama, sebenarnya itu bebas karena arusnya AC, tapi untuk memperapi saja. Bagian COM kita masukkan ke inputnya. Untuk bagian plus kita masukkan ke outputnya. Nah, untuk yang satu ini supaya kita ini mau buat dia menjadi subtraktif ya, sehingga untuk yang COM ini yang merah kita masukkan ke output trafo primer. Dan untuk yang plus ya warna kuning kita masukkan ke output tegangan sekundernya, input tegangan sekundernya, nah sekarang kita sambungkan trafonya. Kita pakai yang tegangan output input ya. Mana kabelnya? Nih. Untuk subtraktif kita masukkan sesuai yang ada pada gambar tadi ke input dan output. Input dan output ya. Kesuting. Sekarang kita mulai pengukuran ya. Kita nyalakan dulu. On, start. Nah ini putar nodim. Ini kita tinggal diputar sampai sekira-kira 25 lah ya, 25 volt. Kita lihat untuk trafo primer sebesar 57,9 volt. Kelihatan 0,9 volt. Bisa. Untuk yang ini, yang trafo sekundernya sebesar 36,3 volt. 36,3 volt. Kita lihat tegangan V aksennya senilai 21,2 volt. Dimana kita sudah tahu 57 dikurangi 36 sama dengan 21. Karena pengukuran kali ini tes polaritas trafo itu sama tanpa beban, maka kita bisa memasukkan juga ke tabel tes tanpa beban, dimana untuk lilitannya sama ya,
1.500 untuk trafo tinggi dan 1.000 untuk trafo rendah, di mana tegangannya 50, tegangan tinggi, trafo tingginya dengan tegangannya 57,9 volt. Oke. Untuk trafo rendahnya tegangannya 36,3 volt. Kita lihat juga untuk arusnya, ampernya senilai 2,2. Kita tulis untuk T primer otomatis yang tinggi. T tinggi. Oke. T tingginya 0,02. Oke, sedangkan untuk terendahnya karena dia ini adalah rangkaian terbuka, jadi bisa tulis 0 atau strip. Oke, kita lihat untuk cos-pi-nya. Oke, senilai 0,474. 0,474. Sama untuk T rendahnya strip karena dia rangkaian terbuka. Ya, di sini kita akan mau merubah tegangan subtraktif ke aditif. Jadi kabelnya yang plus di voltmeter aksen ini, yang kuning ini kita copot terlebih dahulu, dan juga kabel netral atau nol yang di tegangan rendah yang outputnya kita copot dulu. Nah, habis itu ke kabel yang voltmeter aksen yang kuning ini kita masukin ke output tegangan rendah. Dan sudah dimasukin, terus kabel netral kita masukin ke input tegangan rendah. Oke guys, jadi di sini kita lihat voltmeter tegangan tinggi ini hasil ditemukan 66,5, dan kita catat tegangan tingginya 66,5. Nah, kita lihat yang di tegangan rendah ini 41,8. Kita catat. Nah, 41,8, dan aksennya ketemu 108,8. Kita catat lagi. Diktif ya teman-teman. Ini masuknya di aditif. Oke. Karena V yang tegangan tinggi ditambah V tegangan rendah itu hasilnya ini. Ya, jadi karena tes polaritas trafo tidak ada beban, jadi bisa kita masukkan di tes tanda beban. Jadi kita masukkan tegangan tingginya ini 66,5 volt, tegangan rendahnya 41,8 volt, dan kita harus mengetahui arusnya. Ini kita cari arusnya di sini, yaitu 0,02. Tulis 0,02. Terus kita cari cos-pi-nya dekat 0,478. Oke. Praktikum selanjutnya adalah tes berbeban. Ya, tes berbeban. Jadi tes berbeban ini kita menggunakan bebannya lampu. Lampu bisa dilihat 40 watt, lampu 40 watt pasang di sini. Jadi kita langsung merangkai saja dari
rangkaian sebelumnya, yaitu di rangkaian tes polaritas trafo kita hanya tinggal menambahkan modul fitting dan bebannya itu sendiri. Jadi kita masukkan kabelnya. Yang pertama itu dari kabel sini merah menuju input tegangan rendah. Dan yang kedua, lubang satunya ini dimasukkan ke output. Setelah selesai nanti kita mengukur lagi menggunakan clamp meter. Dan kita sekarang harus mengukur ampernya si lampu menggunakan clamp meter ini. Menggunakan clamp meter untuk mengukur beban. Berbeban. Langsung dicapit saja. Terus kita melihat datanya di sini ya. Karena ini saya menggunakan rangkaian yang tadi, jadi kurang lebih harusnya yang sama seperti yang tadi, yaitu 57,9. Ini 58 pas. 57,9 58. Terus sekarang kita mengisi datanya tes berbeban, mulai dari tegangan tingginya yang primer dari sini tertulis 58, maka kita tulis 58, langsung tulis. Yang kedua, tegangan rendahnya ini 32, langsung tulis 32. Arusnya di sini adalah 0,05. Berarti syuting po. 0,05. Miliampere. Dan clamp meternya Kospi-nya 0,892 Kospi. 0,892. Terus pengambilan data selanjutnya yaitu menggunakan tes subtraktif. Sebelumnya kita telah mendapatkan data aditif yaitu seperti ini, dan selanjutnya yaitu subtraktif dengan cara merubah kabel, tinggal membalik dari kabel yang ini ke sini dan kabel sini di sini. Kemudian dilanjutkan pemasangan kabel dari lampu. Ya, lampu. Dan ini dari beban 40 watt. Selanjutnya kita mengambil data dari tes subtraktif. Kita harus mengikuti data sebelumnya yaitu 66,5. Jadi kita mengambil data yang pertama itu 66 sekian. Oke. Data yang didapatkan yaitu tegangan rendahnya 37. 66, Yang pertama 66,2 dan yang kedua tegangan rendahnya yaitu 37. Untuk TT-nya tegangan arusnya 0,05 dan tegangan untuk dari bebannya sendiri arus nih, bebannya sendiri 0,04. Rutin 5. Kospi-nya 0,889. Dan untuk kedua hasil TR ini, Kospi untuk hasil keduanya dianggap 0 atau dianggap sama karena beban minimal tidak mencukupi, yaitu minimal 50 dan ini hanya tertera 37. Minimal arus 50 dan ini hanya tertera 37. Dan selanjutnya ialah menentukan dari primernya, yaitu sekarang tegangan rendah. Kita telah membalik ya, hanya tadi sebelumnya tegangan tinggi di kiri dan tegangan rendah di kanan. Sekarang kita balik, tegangan rendahnya di kiri, tegangan tingginya di kanan. Dan otomatis kita membalik semua rangkaian yang telah ada sebelumnya. Nah, sekarang setelah kita membalik, kita memasukkan bebannya ini ke tegangan tingginya. Ya. Oke, sekarang beban sudah terpasang. Bebannya tetap sama ya dari tadi ya, 40 watt.
pengukuran selanjutnya ialah menggunakan ya teman-teman adiktif, dan primernya yaitu tegangan rendah. Tegangan rendah ada di primer. Oke. Kita mulai dari arus pertama, yang kalau arus pertama kan 77,6 di sini. Tegangan pertama kan 77,6 volt. Kita mulainya di antara angka segitu 77,8. Nah, sini pengambilan data selanjutnya ialah yang tegangan rendahnya sebagai primer. Jadi ini yang primer, ini sekunder. Dan yang ini bagiannya adiktif ya teman-teman. Kita mulai dengan tegangan tingginya yaitu 92,5. Dan tegangan rendahnya tegangan rendahnya adalah 76,8. Arusnya 0,19. Untuk yang tegangan rendah harusnya 0,10. Setakospinya 0,906. Mohon maaf, untuk pengisian arus ada ralat. Untuk yang arus TR-nya tegangan rendahnya yaitu 0,19 atau 0,2. Boleh. Dan untuk yang tegangan tingginya 0,10. Pada pengambilan data yang selanjutnya yaitu adalah subtraktif, dengan cara membalikkan kabel yang ada di sini menuju sini dan sini menuju sini. Nah, sekarang kabel bebannya dihubungkan. Selanjutnya ialah mencari data dari subtraktif. Kita dapat mencari cara dengan dimulai dari tegangan tinggi, yaitu tegangan tingginya 77,2. Lalu tegangan rendahnya 64,9. Kemudian ampernya yaitu untuk tegangan rendah yaitu 0,17. Dan untuk yang bebannya sendiri untuk tegangan tinggi 0,09 dengan Kospi sebesar 0,908. Teman-teman, sekarang kita mengukur trafo dengan tes beban ya. Kita menggunakan trafo yang merah ini. Cara merangkainya sama seperti penjelasan sebelumnya, cuman bedanya kali ini ada bebannya dengan dayanya 100 watt. Oke. Kita lihat tegangan tingginya ada 100,2. Kita tuliskan dulu T tingginya 100,2. Oke, sekarang kita beralih ke tegangan rendahnya yaitu 51,6 volt. Berapa? 51,6 volt. Oke. Sudah, sekarang kita ke arusnya sebesar 0,25
ampere. Arus tinggi ya. Ya. 0,25 ampere. Sedangkan untuk arus rendahnya, oke, untuk arus tegangan rendahnya ada 0,60. Kita tuliskan dulu 0,60. Oke, kita ke Kospi-nya. Untuk Kospi-nya adalah, kita bisa lihat, oke, 0,997. 0, gak kelihatan, Kospi-nya 0,997. Oke. Untuk trafo merah ini, untuk yang kedua, dimana untuk tegangan primernya sebesar 200 volt, nggak kelihatan ya teman-teman, tapi ini 200 volt, dan tegangan sekundernya yang 100 volt. Cara masangnya sama seperti yang di awal tadi, cuman bedanya kali ini ada beban dengan daya 100 watt. Sekarang kita hitung, kita lihat tegangan tingginya. Tegangan tingginya yaitu ini 199,9 volt. 199,9 volt. Oke, untuk tegangan rendahnya yaitu 99,2 volt. 99,2 volt. Oke, kita lihat arusnya. Tinggi. Oke, untuk arus tegangan tingginya bisa dilihat yaitu 0,16 ampere. 0,16 ampere, dan arus untuk tegangan rendahnya adalah 0,25 ampere. 0,25 ampere. Oke. Untuk Kospi-nya itu 0,992. 0,992. Oke. Pemasangan wattmeter sendiri yaitu dengan cara menghubungkan kabel ini menuju sumber arus, ini juga menuju beban, ini menuju beban juga, dan ini juga menuju arus. Oh ya. Pasang pada ground P, sedangkan sumber pasang pada 10 ampere dan Ya. Beban dipasang kepada kom. Seperti ini kabel beban itu sendiri, dan V dipasang ke beban satunya sini, kan ada 2 lubang. Sementara untuk sumbernya itu dipasang ke sini, kabel sini, dan untuk watt menuju kabel ini. Selanjutnya ialah kita mengukur Kospi dari tegangan tinggi, dari trafo tegangan tinggi, dengan cara langsung saja kita melihat dari wattmeter ini ya teman-teman. tekan 31 detik, tekan 2 detik. Langsung terlihat di sini ialah Kospi-nya sebesar 1, dan ini wattnya, ini Kospi-nya 1. Untuk mengukur Kospi dari trafo tegangan rendah dengan daya 200 volting, dengan tegangan rendah 99,2 volt, ini tegangan rendah kurang lebih seperti ini, yaitu Kospi-nya sebesar 1 pi ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktikum tes hubung singkat, di mana sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang rangkaiannya. Oke, di sini sudah ada trafo, power supply, ini sudah ada wattmeter, dan di sini ada klimeter. Untuk yang ini klimeter, ini untuk yang ini untuk mengukur voltasenya atau tegangan. Nah, yang di sini untuk mengukur arusnya. Oke, saya jelaskan rangkaiannya dulu ya. Jadi dari
power supply. Di sini ada tegangan satu fasa, kabelnya kita sambungkan ke voltmeter bagian ini sampai di sini. Kemudian untuk bagian netralnya kita sambungkan ke netral yang ada di sini. Nah, ini untuk dua ini tuh adalah kita sambungkan ke trafonya, dimana untuk yang sebelah sini ini kita sambungkan ke beban trafo 100 volt. Oke, ini 100 volt ya. Sorry nggak kelihatan teman-teman. Pokoknya ini 100 volt. Kemudian untuk yang ini, yang satunya ini, yang ini kita hubungkan ke beban trafo yang ke netral trafo atau nol trafo ke sini. Ya. Oke. Nah, gini di sini sebelah sini sudah kita lihat. Ini rangkaian seperti ini itu ya adalah rangkaian hubung singkat. Oke. Kabelnya sudah kita pasang klemeter untuk mengecek arusnya. Nah, ini for your information, trafo ini tuh kira-kira berdaya 500 watt, dimana nanti kita dia bisa menampung kira-kira arus itu 2 ampere. Tapi untuk mencari amannya kita maksimal menggunakan arus itu enggak hanya setengahnya saja, jadi kira-kira 1 lah ya. Kita coba untuk menyalakan dulu. Start. Nah, kita lihat dulu arusnya. Nah, ini kan belum mencapai 1, jadi masih aman. Bisa power supply-nya ini bisa diangkat dulu, bisa diputar kebanyakan sampai kira-kira melihat ini arusnya. Nah, misalnya ini ya 0,94, mendekati 1 kan. Oke, sekarang kita mulai untuk mengukur tegangan, arus, dan juga Kospi-nya. Teman-teman, sekarang kita mencari V rendahnya ya. Di sini bisa dilihat 0,98 ampere untuk arusnya. Kita tulis dulu ya, untuk arusnya 0,98 ampere. Oke, kita tulis dulu 0,98 ampere. Oke. Sekarang kita lihat ya untuk tegangannya, yaitu sebanyak 8,2 volt. Oh ya, ini tuh tegangan rendahnya karena kabelnya ini terhubung di mana ini kita bisa lihat ini tuh tegangan rendahnya karena ini dihubungkan juga ke trafo tegangan rendah. Oke, kita tulis dulu ya 8,2 TR 8,2 volt. Oke. Untuk Kospi-nya kita bisa lihat ya, untuk yang angka 22 atas itu adalah wattnya. Nah, Kospi ini yang satu ini yang ada tulisan PF ini Kospi-nya. Kita tulis dulu ya. Kospi T rendahnya otomatis 1. Oke. Karena ini tuh hubung singkat sehingga V untuk T tingginya itu kita bisa tulis 0 atau strip. Sekarang kita harus mengukur arus tegangan rendahnya. Kita bisa, karena tegangan rendah itu kan di sebelah sini nih, ini kan tegangan rendah. Nah, otomatis untuk mencari arusnya itu otomatis dia terhubung di wattmeter ini. Nah, ini kita bisa lihat kan, ini masih watt dan juga masih Kospi, sehingga kita harus menggantinya menggunakan tombol function ini. Nah, bisa dilihat kan dia berubah. Nah, untuk yang atas itu voltasenya, volt untuk yang bawah baru itu arusnya, sehingga arusnya itu 2,56. Kita catat dulu 2,56 arus TR 2,56. Oke. Tadi kan sudah primernya adalah T rendahnya. Sekarang kita ganti bahwa primernya itu tegangan tingginya. Nah, di sini rangkaiannya sama, cukup trafonya saja yang dibalik. Jadi di sini itu yang 200.
tegangan primernya itu yang 200. Oke, yang tegangan tinggi. Sedangkan untuk yang rendahnya itu yang 100. Oke, yang trafo sekundernya itu yang tegangan rendah, seperti itu. Sekarang tetap kita akan mengukur volt, arus, dan juga Cosby-nya. Nah, supaya yang sudah saya jelaskan tadi, supaya menghindari trafonya rusak, jadi arusnya itu kita setel maksimal 1 ya. Nah, ini ada 0,96 ampere. Bisa kita tulis dulu 0,95 ampere untuk arusnya. T T T rendah 0,9. Oke, T rendahnya 0,96. Oke, nah sekarang kita lihat yang voltnya. Tegangannya ini berarti merupakan, oke, kita lihat volt tegangan tingginya. Kita bisa lihat ya, lihat. Nah, nyambungnya ke tegangan tingginya. Kita bisa tulis yaitu 5,6 volt. T tingginya 5,6 volt. Nah, sekarang karena ini hubung singkat, di bagian T rendahnya otomatis dia 0. Otomatis dia 0 di volt T rendahnya. Bisa tulis 0 atau strip gitu saja. Oke, sekarang kita ukur yang Cosby-nya. Ini kan masih volt dan ampere ya. Mau mengukur Cosby otomatis kita ubah dulu sama seperti tadi. Nah, bisa dilihat Cosby-nya sama ya, 1. Kita tulis dulu Cosby T tinggi 1. Oke, sekarang kita mau lihat arus T tingginya berapa. Nah, kita ubah lagi seperti tadi, function. Oke, arusnya sebesar 0,52 ampere. Kita tulis dulu 0,52. Oke, selesai. Sekarang kita akan mencari tegangan dan juga arus serta Cosby meternya. Tapi kali ini trafonya berbeda. Kita ganti trafo yang ini lagi. Oke, rangkaiannya sama seperti trafo merah tadi. Saya sedikit jelaskan ya. Lagi. Nah, ini untuk di wattmeternya, dimana yang kabel ini dihubungkan ke tegangan sumber yang satu fasa, kemudian yang ini, nah kita hubungkan ke 0 sumber di sini. Oke. Terus untuk ini beban kita masukkan ke trafo input outputnya. Nah, kayak yang ini kita hubungkan ke sini yaitu input trafo. Dan yang kabel ini otomatis kita sambungkan ke output trafo. Oh ya, ini trafonya, yang trafo primernya adalah tegangan rendah dan sekundernya adalah tegangan tinggi. Bisa dilihat ya. Oke. Karena ini hubung singkat, kita hubung singkat, ini bisa dilihat ketika output dan input trafo disatukan. Nah, otomatis ini tuh hubung singkat. Nah, kita ukur arusnya nanti. Jadi klimeternya kita pasang di antara hubung singkat trafo sekundernya atau trafo tegangan tingginya. Oke. Sekarang kita bisa melihat arus, voltase, dan Cosby. Nah, ini karena trafo ini tuh maksimalnya itu 0,5 ampere. Oke. Supaya tidak mengalami kerusakan, sama seperti tadi, kita bagi 2 sehingga maksimal arus yang kita atur di sini adalah 0,2, sekitar 0,2 atau sampai 0,25 boleh lah ya, kita ambil aman, jadinya 0,2 saja. Ini ada 0,22. Oke, kita catat dulu. Oke, catat dulu arusnya tertinggi 0,22. Sekarang kita menuju ke sekarang kita mengukur tegangannya. Nah, ini tuh tegangan yang ada di trafo tegangan rendah ya. Kabelnya kita bisa lihat karena dia terhubung di trafo tegangan rendah. Oke. Jadi dia sebesar 65,7 volt. Kita tulis dulu 65,7 volt. Kita tulis dulu.
Oke, sekarang kita melihat Kospi-nya. Oke, sama seperti tadi, karena ini dihubungkan di trafo rendah, tegangan rendah, otomatis dia adalah Kospi terendahnya. Kita lihat dulu berapa? 0,43 ya. Kita catat dulu. 0,43. Oke. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah arus tegangan rendahnya. Sama seperti tadi, kita klik yang ini ya untuk mengganti arusnya. Oke, kita lihat dulu berapa ini. 0,67 ampere. Kita tulis ya, 0,67 ampere. Siap. Kita tetap ya, untuk primernya trafo tegangan rendah. Kita akan ngisi kolom 2 ini, dimana ini percobaannya arusnya kita atur tetap di bawah setengah 0,5. Jadi misalnya ini kita atur 0,16, dimana dia itu kan masih setengahnya setengah di bawah setengah 0,5. Oke, sekarang kita lihat dulu arusnya. Kita lihat 0,16, kita tulis dulu 0,16. Oke, sekarang kita lihat tegangan di T rendahnya. Berapa guys? 49,9 volt. Kita masukkan ya. Sebesar ini guys 50 ya. Sebesar 50 volt. Oke, sekarang kita masuk ke Kospi-nya. Kita bisa lihat di sini 0,44. Kita tulis dulu Kospi tegangan rendahnya 0,44. Oke, nah kita lihat juga ya arusnya yang di tegangan rendah. Oke, arusnya tertulis di situ 0,50. Kita tulis dulu, catat 0,50. Oke guys, nah ini hasilnya ya. Tes hubung singkat dengan trafo primer adalah trafo tegangan rendah. Oh ya, ini mungkin kalau misalnya kalian salfok ya, kok ini di strip sih? Ini juga di strip. Nah, ini tuh karena hubung singkat. Jadi untuk trafo tegangan tingginya itu kan dihubung singkat tadi, sehingga untuk voltase yang voltase tegangan tinggi dan juga Kospi tegangan tinggi dia bernilai 0, seperti itu. Oke guys, sekarang kita ganti ya ke hubungan primernya adalah merupakan tegangan tinggi seperti ini. Bisa dilihat kan, tegangan primernya merupakan tegangan tinggi dan tegangan sekundernya merupakan tegangan rendah. Cara merangkainya sama, cukup dibalik saja. Nih aku jelasin sedikit lagi nih. Oke, sama seperti tadi, bagian yang di sini kita sambungkan ke power supply satu fasa. Oke, untuk yang di sebelah sini ini nih merupakan nolnya, sehingga dimasukkan juga ke netral. Oke, untuk yang ini dua ini merupakan bisa masuk ke beban ke trafo, jadi bisa masuk ke trafonya tuh. Ini ya, lihat ya, ini masuk ke inputnya. Oke, dan yang satunya dia masuk ke outputnya trafo. Kabel kuning ke sini. Oke. Terus untuk yang ini, yang clamp meter ini, sebelah sini yang ada tulisan COM bisa dihubungkan ke input trafo. Nah, untuk yang merah ini bisa dihubungkan ke output trafo. Aku tekanin sekali lagi ya guys, ini tuh bisa diubah, maupun misalnya kalau yang ini si COM ini dimasukkan ke output trafo, kalau yang plus masuk ke input, atau sebaliknya tuh bebas karena power supply-nya menggunakan AC, jadi boleh dibalik-balik. Oke, sedikit penjelasan sih. Oh ya, ini lagi nih. Ini yang dihubung singkat, otomatis yang tegangan rendahnya. Bisa dilihat ya, tuh output sama inputnya dihubungkan sehingga dia tuh hubung singkat. Di sini sudah ada clamp meter yang sudah diatur untuk mengukur arus, untuk mengukur arus tuh.
kita pasang, nanti kita lihat arusnya, dan ini kita setel sama seperti tadi. Batas minimal trafo ini 0,5 ampere. Kita ambil amannya, sehingga untuk mengatur arus pilih di bawah setengah dari 0,5. Setengah dari 0,5 kan 0,25 gitu ya. Jadi sekitar itulah. Nah, ini kita ambil 0,28. Kita catat dulu ya. 0,28. Kita tulis ya di bagian arusnya T rendahnya sebesar 0,28. Oke, sekarang kita lihat di tegangannya sebesar 47,3. Tegangan otomatis dia tuh tegangan tinggi ya guys. Tuh nyambungnya ke trafo yang tegangan tinggi. Kita tulis dulu 47,3 ya. Oke. Lalu kita ke Kospi-nya. Kospi ini otomatis hubungannya dengan tegangan tinggi. Kita lihat ya. Bentar, kita atur dulu. Nah, bisa dilihat 0,40. Kita tulis Kospi T tinggi 0,40. T tinggi. Kospi T tinggi 0,40. Oke, nah sekarang kita ukur arusnya, arus T tinggi. Oke, tetap menggunakan ini. Kita coba kepencet. Oke, bisa dilihat arusnya itu 0,21 ampere. Jadi arus T tingginya adalah 0,21 ampere. Nah, bagaimana dengan tegangan T rendah dan juga Kospi T rendah? Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh kalau T rendahnya itu dihubung singkat ya. Jadi untuk tegangan T rendah dan juga Kospi T rendah dia 0. Bisa ditulis 0 atau garis strip saja. Nah, masih di percobaan tes hubung singkat dengan trafo primer adalah tegangan tinggi. Oke. Nah, untuk kali ini arusnya kita setting sama di bawah setengah dari 0,5. Jadi ini kita coba settingnya di 0,18. Anggap ini 0,18 lah ya. Oke, kita tulis dulu 0,18 untuk I rendahnya, IT rendahnya 0,18. Oke. Kemudian kita lihat voltasenya atau tegangannya. Ini voltasenya otomatis tegangan tinggi ya. Bisa dilihat kabelnya ini nyambungnya ke tegangan tinggi sama seperti tadi. Tuh, 31,3. Kita catat dulu ya. PT tinggi 31,3. Oke, sekarang kita baca Kospi-nya. Ini karena belum masuk ke Kospi, kita ubah dulu. Oke, 0,50 Kospi T tinggi. Kita tulis Kospi T tinggi 0,50. Oke, sekarang kita mencari arus T tinggi. Berapa guys? Kita ubah lagi di wattmeter. Oke, bisa dilihat 0,13 ampere. Oke, 0,13 ampere. Nah, sekarang ini ya sama seperti tadi untuk bagian ini tegangan untuk T rendah dan juga Kospi Kospi T rendahnya karena dia itu dihubung singkat. Untuk yang trafo T rendahnya ini ya, karena dia dihubung singkat maka dia nilainya adalah 0, bisa ditulis 0 atau strip. Oke, selesai. Baiklah, kalian sudah melakukan praktikum transformator ya. Bisa dilihat datanya ini ya. Untuk percobaannya ada 3 macam ya. Bisa ditingkatkan tes berbeban dan juga tes kualitas trafo. Jadi untuk mencari karakteristik dan nilai konstansa dari transformator ya, kita perlu melakukan tes tanpa beban dan tes polaritas ya. Ada 3 macam ya, yang penting adalah tanpa beban, tes berbeban, dan tes hubung singkat ya.
Jadi nanti dari hasil percobaan ini bisa kalian cari, hitung untuk konstanta dari transformator. Untuk cara menghitung bisa dilihat dari teorinya ya, bisa dilihat dari teorinya. Nanti silahkan dikerjakan dan dibuat laporannya sesuai dengan petunjuk praktikum. Saya rasa cukup, terima kasih. Oke, baik, nanti saya tanda tangani, nanti silahkan kamu buat laporannya sesuai dengan petunjuk praktikum ya. Oke.